Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, saya ingat awal-awal ketika saya jadi Romo, saya berapa kali diajak oleh umat yang katanya melihat ada penampakan Tuhan Yesus di sebuah tembok di Jakarta Pusat. Saya datang lihat ada gambar Tuhan Yesus, ada bayangan Tuhan Yesus atau tidak. Tapi akhirnya saya mengatakan demikian dalam hati saya. Bagi saya, hal-hal seperti itu kurang penting atau tidak penting. Apakah ada penampakan atau tidak? Penampakan itu adalah tanda karunia Allah, tanda karunia Tuhan Yesus, tanda karunia dari Bunda Maria, penampakan itu. Dan saya tidak mau memaksakan saya harus mendapatkan penampakan. Saya melihat ada mukjizat, saya tidak harus mengalami hal itu. Tapi saya tetap percaya ada atau tidak ada penampakan, ada atau tidak ada mukjizat yang saya alami atau saya lihat, saya tetap percaya Tuhan Yesus itu terus bekerja. Tuhan Yesus itu terus berkarya sampai saat ini. Dan saya pasti terus, kita juga pasti terus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saya tidak mau melihat penampakan-penampakan yang katakanlah spektakuler. Nanti jadi seperti tontonan dan tidak ada unsur iman di dalamnya. Bagi saya adalah saya tetap beriman, saya tetap percaya Tuhan Yesus itu ada dan terus berkarya sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pada hari ini Senin 18 Juli 2022 dalam bacaan Injil menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42, beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kembali meledek Tuhan Yesus. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Dan syukur Tuhan Yesus tidak memberikan tanda. Karena apa? Lihatlah, bukalah mata. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan tanda-tanda tersebut. Masalahnya adalah tanda itu bukan tunjukkan spektakuler, tapi tanda itu adalah ungkapan pewahyuan diri Allah dalam pribadi Tuhan Yesus yang harus kita tanggapi dengan iman. Tanda itu membuat kita beriman. Tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pertama memang membuat kita beriman, dan kedua membuat kita bertobat, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau semakin terus terpaku oleh hal-hal yang spektakuler, nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita bisa masuk ke dalam hati Allah, hati Yesus yang penuh dengan kasih, kita mengalami kasih, dan akhirnya kita bisa membalik diri kita dari berdosa, kemudian bisa berbuat baik, berbuat kasih. Itulah dia, tanda Kristus yang hadir dalam diri kita, kita tampilkan. Tuhan itu tidak menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang heboh, tapi Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu hadir dalam diri kita, dan kita diajak untuk menampilkan wajah Kristus itu dalam keseharian kita. Sehingga banyak orang yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin orang mau bertobat, dan bukan diri kita yang menjadi sesuatu yang spektakuler, yang heboh, tapi mengajak orang dengan penuh lemah lembut, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita bisa melihat tanda-tanda yang nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam diri, dalam hati kita, dan bawalah wajah Kristus itu sebagai tanda kehadiran Allah kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.